Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan memaparkan video tentang tiga kesalahan umum eh, para calon mahasiswa itu gagal masuk PTN di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun lalu. Kesalahan-kesalahan ini cukup banyak terjadi dan sering terulang. Untuk itu, mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam daftar panjang anak-anak yang gagal karena kesalahan-kesalahan berikut ini. Baik, sebelum saya masuk ke apa itu sih kesalahan-kesalahannya, saya berikan review lagi bahwasannya secara umum ada tiga cara ya, ada tiga jalur, ada tiga pintu untuk kita bisa masuk PTN dan waktunya itu sudah spesifik, sudah jelas, sudah fix. Kalaupun geser itu gesernya nggak panjang, nggak sampai bulanan, mungkin mingguan gitu ya. Yang pertama SNMPTN ini hanya untuk anak 40% terbaik di sekolah masing-masing. Jadwalnya fix, kalau nggak bulan Januari ya bulan Februari, rata-rata Januari sampai Maret. SBMPTN jalur tulis menggunakan tes UTBK. Eh, ini jadwalnya juga sudah fix antara bulan April sampai bulan Juni, dan jalur mandiri itu mengikuti setelah UTBK ya. Ada yang sudah mulai buka bulan Juni, ada yang baru buka bulan Juli. Terserah karena ini adalah bagian dari kebijakan kampus masing-masing. Intinya di slide ini saya ingin menyampaikan bahwasanya timing atau waktu untuk masing-masing tes itu sudah fix. Nah, bagaimana kemudian dari waktu ini kita bisa menarik waktu mundur ke belakang untuk kita menyiapkan diri supaya kita siap di tiga jalur ini dengan sebaik-baiknya. Nah, apa sih tiga kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para calon mahasiswa? Yang pertama itu adalah banyak anak kelas 12 atau kelas 3 SMA itu belum menentukan jurusan kuliah. Jadi mereka bayangkan arah kuliah kan masih panjang ya, masih bulan Januari tahun depan, sekarang masih bulan Agustus. Saya baru apa itu euforia naik kelas 3, nanti aja deh saya baru belajar. Ini tentunya kesalahan besar. Ditambah lagi mereka kalau ditanya, kira-kira nanti kalau kamu kuliah bakalan ambil jurusan apa? Dia nggak bisa jawab, bingung. Nah, dengan belum menentukan jurusan, maka itu sama saja kita tidak punya arah. Ibarat gini, kalau kita keluar rumah bawa kendaraan, gitu, kemudian ditanya kita mau kemana, terus kita nggak bisa jawab dengan jelas, pasti perjalanan kita nggak akan fokus. Karena kita nggak tahu tujuan kita dan ujung-ujungnya kita kehabisan waktu, kehabisan energi, bahkan mungkin kehabisan biaya. Beda kalau kita keluar rumah bawa kendaraan, terus ditanya kamu mau kemana? Saya mau ke bank misalnya. Bank apa? Bank A. Di pikiran kita sudah spesifik jelas saya mau ke sana. Itu secara alamiah, bahkan tanpa dipikir pun, kendaraan kita akan otomatis mengarah ke tempat yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini membantu kita untuk menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat tenaga. Dan dengan kita sudah punya tujuan, sudah punya apa itu kira-kira saya nanti bakal kuliah di mana, itu nanti akan memberikan kita sebuah semangat ya bahwasanya saya punya tujuan, saya harus memperjuangkannya. Nah, ada beberapa tips ya yang bisa kita lakukan supaya kita segera punya tujuan kuliah kita. Yang pertama ini ya, segera cari info tentang PTN. Informasi PTN itu ter, tersebar luas di media, baik itu di internet maupun di media yang lain. Kalian bisa browsing, kalian bisa searching, kalian bisa cari-cari info dengan bebasnya. Ketik saja nama kampus, prodi yang paling tidak menarik bagi kalian, maka kalian akan disuguhi banyak informasi. Intinya kalian mau bergerak untuk segera mencari informasi. Setelah tahu informasi, maka langkah kedua adalah pilih prodi sesuai dengan passion dan kemampuan. Kenapa passion? Apa sih passion? Passion itu gini, eh, kalau teman-teman melakukan sesuatu itu melakukannya itu dengan enjoy, tanpa tekanan, tanpa terpaksa, dan teman-teman asik banget. Bahkan kalau teman-teman itu nggak tidur pun, teman-teman itu masih bisa asik untuk melakukan sesuatu itulah. Sesuatu itulah passion. Teman-teman passionnya macam-macam ya, bisa ada di dunia medis, bisa passionnya itu di dunia teknik, bisa passionnya itu berbisnis, bisa passionnya itu komunikasi.
Nah, itu nanti akan mengarahkan kira-kira prodi apa yang cocok untuk passion saya. Tetapi jangan berhenti di passion, pastikan ada kemampuan. Misalnya gini, saya pengen di jurusan kedokteran. Tapi kalau memang secara kemampuan teman-teman itu berat untuk bertarung ya, bersaing di sana ya, teman-teman harus logis ya. Saya memperjuangkan passion saya atau saya memperjuangkan kemampuan saya. Nah, ini tentunya harus dipertimbangkan betul. Passion itu harus didukung dengan modal. Modal itu kemampuan. Nah, untuk itu biasanya ada ruang konsultasi ya. Konsultasi dengan siapa? Dengan orang tua. Minta pandangan, minta apa itu advice gitu ya, minta saran dengan orang tua. Kira-kira saya ini ke depan itu cocoknya di mana dan dukungan keluarga bagaimana. Yang punya data biasanya di sekolah itu ada teman-teman BK bimbingan konseling, biasanya dia buat punya apa itu potret tentang personality kita, potret tentang perkembangan kemampuan kita. Nah, guru-guru BK di sekolah saya kira pasti punya pandangan yang apa itu yang bijak ya. Kira-kira kita ini cocoknya pilih jurusan apa. Oke, itu kesalahan pertama ya. Belum menentukan jurusan kuliah. Jangan terjebak di kesalahan nomor satu. Next. Nah, apa kesalahan berikutnya? Kesalahan nomor dua itu adalah banyak anak-anak itu baru belajar UTBK setelah SNMPTN. Tadi di slide pertama tadi SNMPTN itu di bulan Januari, Februari, maksimal Maret. Baru kemudian disusul dengan UTBK. Jangan pernah berpikir bahwasanya kalian baru start mikir SBMPTN atau mikir UTBK setelah pengumuman SNMPTN, itu salah besar. Makanya jebakan besar bagi anak-anak yang masuk 40% itu adalah terlalu percaya diri diterima di SNMPTN sehingga dia melupakan bahwasanya ada persaingan yang lebih ketat di jalur SNMPTN. Ujung-ujungnya kalau dia tidak diterima ya di SNMPTN, mau persiapan ke SBMPTN waktunya sudah sedikit sekali, dan belum lagi psikologi tidak diterima di SNMPTN itu menjadikan dia secara apa itu secara mental itu tidak siap untuk move on ke jalur SBMPTN. Nah, ini yang sudah gagal di SNMPTN, maka bisa juga gagal di SBMPTN karena sulit sekali move on dari kegagalan pertama. Untuk itu, saya punya beberapa tips supaya kita tidak terjebak pada kesalahan kedua. Nah, ini penting. Tetapkan prioritas. Masuk PTN itu jalur tulis atau SBMPTN. Bapak, kenapa? Apakah kita tidak boleh menyiapkan SNMPTN? Persiapkan SNMPTN dengan baik, persiapan juga SBMPTN di waktu yang sama. Kenapa? Karena SNMPTN itu modalnya kan sudah kita tabung ya dari nilai rapot, dari sertifikat. Nggak ada tes lagi. Dan itu butuh hanya strategi pilihan saja. Tetapi SBMPTN itu butuh perjuangan untuk bisa menyelesaikan soal-soal. Dan kalau kita menetapkan prioritas masuk PTN jalur SBMPTN, ternyata nanti kita diterima di SNM, ya alhamdulillah nggak ada ruginya. Energi yang kita apa itu yang kita spend untuk belajar SBM nggak rugi. Tetapi kalau nanti SNMPTN tidak berpihak ke kita, nah kita diuntungkan karena ternyata dari awal kita sudah persiapan SBMPTN. Yang kedua, buat plan untuk mengerjakan soal-soal UTBK mingguan. Nah, ini masuk kelas 3 bersamaan dengan kita belajar materi kelas 3, maka planningan juga untuk belajar soal-soal UTBK mingguan. Tentukan waktu. Kenapa mingguan? Karena dengan rutinitas yang kita tetapkan, maka target yang kita peroleh itu biasanya lebih mudah dicapai daripada kemudian kita numpuk beban di belakang, tapi ujung-ujungnya kita nggak optimal. Untuk itu tetapkan plan untuk latihan soal itu mingguan. Karena dengan mingguan maka bebannya itu nanti akan sangat ringan ya, karena ya seminggu mungkin 10 soal, 20 soal saya kira itu sudah sangat cukup. Nah, yang ketiga ini ikuti tryout online. Banyak sekali. Sekarang itu tryout gratis online ya, yang bisa kita jadikan alat ukur kira-kira sejauh mana progres yang sudah saya capai. Ini kesalahan kedua. Baru belajar setelah pengumuman SNM, artinya baru belajar UTBK menjelang UTBK. Jangan lakukan itu. Belajarlah UTBK dari sekarang. Kesalahan ketiga. Nah, ini salah metode belajar. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini saya berikan tips ya supaya kita tidak salah metode belajar. Maka yang pertama adalah kenali tipe-tipe soal UTBK.
Soal UTBK itu ada tipe tes potensi skolastik, ada tes potensi akademik. Eh, Cari info itu secepatnya. Banyak sekali tersebar info-info di baik itu di web, apa itu di YouTube, apa itu Instagram tentang tipe-tipe soal UTBK. Dengan kita mengetahui tipe soal UTBK, maka kita bisa menyiapkan diri kira-kira soal-soal mana yang saya butuh pendalaman lebih lanjut. Yang kedua ini, tetapkan waktu yang kamu enjoy banget untuk belajar. Loh, kenapa kok harus menetapkan waktu yang enjoy? Oh, gini, belajar UTBK itu berat, ya. Kalau waktu yang kita siapkan itu bukan waktu yang enjoy banget, biasanya yang kita dapatkan itu nggak banyak. Makanya belajar itu harus punya waktu yang memang kalian ada di waktu itu minim sekali gangguan. Dengan minim sekali gangguan, kalian bisa menikmati banget bahwasanya belajar itu bagian dari kebutuhan. Makanya setiap orang pasti punya me time yang beda-beda ya. Ada yang di pagi hari, ada yang mungkin siang hari, atau mungkin tengah malam ya, atau mungkin sore hari. Yang paling tahu kalian sendiri. Kira-kira di jam mana, di waktu mana, saya itu kalau pas belajar itu dapatnya banyak lah gitu. Nggak banyak gangguan, nggak banyak intervensi seperti itu. Yang kedua, mulailah berlatih soal-soal mapel yang kamu suka. Nah, ini penting. Banyak di antara kita terjebak mengerjakan soal yang sulit banget, yang kita itu mapelnya tidak kita kuasai, itu malah menghabiskan energi. Dan ujung-ujungnya kita nggak mood, kita nggak semangat, ya sudah, belajar itu jadi nggak asik. Untuk itu saran saya, eh, mulailah mempelajari soal-soal dari mapel yang kalian suka. Saya yakin ya setiap kita itu punya kecenderungan menyukai mapel-mapel tertentu. Dan dengan kita memulai dengan mengerjakan sesuatu yang kita suka, itu energinya bisa mengundang kesukaan kita untuk belajar itu mengasihkan. Nah, eh, mengerjakan soal mapel yang kita suka, kemudian ternyata kita bisa, itu memberikan dampak percaya diri ya. Oh, ternyata soal UTBK kok gampang ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita suka dengan materi itu. Karena kita suka, secara automatically otak kita itu akan terdorong untuk bisa memecahkan masalah mapel itu dengan cepat dan mudah. Maka ini adalah kunci yang sederhana tapi sangat menentukan kualitas belajar kita bagus apa enggak. Jadi mulailah mengerjakan soal-soal dari mata pelajaran yang kalian suka. Nah, yang terakhir ini penting ya, sedikit tapi istiqomah atau rutin. Belajar UTBK itu karena waktunya panjang ya, ibarat kita lari maraton. Mulailah dari lari-lari kecil dulu. Jangan langsung lari ngebut. Nanti mesti kehabisan energi, ujungnya kita nggak sampai finish. Lari-lari kecil dulu. Sehari satu soal, seminggu 5 soal. Tahan dulu, tidak untuk dalam tanda kutip apa itu terlalu bersemangat di depan ya. Rutin saja. Tetapkan berapa soal yang bisa kita kerjakan dalam waktu 1 minggu misalnya. Tapi itu kemudian continue setiap minggu dilakukan 5 soal, 5 soal, 5 soal, itu lebih efektif dan lebih bermakna ketimbang kita kalau semangat di awal seminggu menyelesaikan 50 soal, tapi bulan depan ya kita udah down, kita nggak semangat, kita nggak lakukan itu, ya apa artinya, nggak ada gunanya. Untuk itu sedikit tapi rutin itu lebih penting daripada banyak tapi hanya sekali. Demikian beberapa hal yang bisa saya share, saya bagi terkait 3 kesalahan umum ya. Yuk kita hindari kesalahan ini. Jangan sampai kita menambah daftar panjang anak-anak yang gagal masuk PTN gara-gara melakukan 3 kesalahan berikut ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap optimis, tetap semangat. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.